Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tuan dan Puan di mana saja berada. Senang kembali pada hari ini kita menggelar program dari pemerintah provinsi tentunya di Suara Edukasi untuk langsung dari Gedung Perpustakaan Suman HS, dan satu nanti akan bergabung di virtual meeting kita ada dari Kuantan Singi, betul. Pak, baik, kita sudah ada dua, yaitu Bapak Jo Yosman, kemudian juga ada akan bicara mengenai tema kita. Dan pemirsa, harus disediakan semacam akses pendidikan, yaitu pendidikan inklusi. Nah, di mana pendidikan inklusi itu adalah suatu pendidikan yang dilaksanakan di sekolah reguler. Di sana anak yang berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama temannya. Karena juga yang kedua, Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pembukaan ya pasal 23 kalau saya maafkan salah, di sana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak tanpa kecuali, ya, dan tidak ada di sana diskriminasi. Ya. Jadi di sini anak yang berkebutuhan khusus yang selama ini bahasa pragmatisnya yang terasa terzalimi harusnya sekarang ini sudah harus mendapatkan tempat untuk merasakan pendidikan yang layak. Nah inilah pendidikan inklusi. Gitu. Nah inilah saya ingin memilih tema karena di lapangan saya lihat masih ada sekolah reguler, apakah itu kepala sekolahnya atau memang yang jelas ya kebijakan kepala sekolahnya masih menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolahnya dengan alasan akan menimbulkan penurunan predikat sekolah mungkin dari A menjadi B gitu, atau lulusan. Nah itu alasan yang sangat klasik gitu. Kemudian juga orang tua menganggap bahwa anaknya yang berkebutuhan khusus itu dia memang harus dikebelakangkan gitu, tidak bisa muncul gitu. Bahkan dianggap anak itu bukan anak yang perlu diistimewakan. Nah, sesungguhnya pemerintah menginginkan anak inklusi itu, anak berkebutuhan itu maksudnya itu memang anak yang perlu dimerdekakan dan perlu mendapatkan kepastian. Barangkali itulah mungkin judul yang dapat alasan yang saya kemukakan pada hari ini. Oke. Sudah saatnya anak-anak yang dalam kebutuhan khusus ini mendapat perhatian tentunya di Provinsi Riau ini, begitu Pak Jo ya? Harus mendapat, malah kewajiban sudah mulai dari hal yang tingkat wajib SD sampai ke tingkat SMA dari semua jenis pendidikan. Oke, baik Bu Yasni boleh lebih tahu kami ini kalau Bu Yasni sendiri ini fokusnya di pengawas di bagian apa? Terima kasih Pak Dwi dan kenalkan nama saya Yasni, saya Dinas Pendidikan tepatnya di Sekolah Luar Biasa.
dan sebelumnya juga berkecimpung di sekolah luar biasa sebagai guru pendidikan khusus. Oke. Tepatnya di sana. Ya, Pak, silakan Pak. Oke, baik. Ini khusus di pendidikan sekolah luar biasa. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana? Tadi informasi cukup menarik sekali, beragam alasan kita memilih topik menarik untuk hari ini. Tentunya layanan inklusi tadi ini yang menjadi headline kita untuk kita berbincangkan untuk hari ini. Nah, untuk ibu yang kesehariannya tentu sangat dekat dengan sekolah-sekolah yang memang berisikan dari anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kalau menurut data yang Ibu pegang atau yang saat ini ada di Dinas Pendidikan, bagaimana kondisi Riau sendiri terkait dengan layanan khusus buat anak-anak yang dalam kondisi seperti ini? Terima kasih Pak Tri. Memang anak sampai ini anak berkebutuhan khusus sampai saat ini identiknya orang tua ya, orang tua dan masyarakat. Kalau ada anak berkebutuhan khusus, ya sekolahnya di sekolah khusus atau sekolah biasa. Sementara anak-anak kita ini juga dia mempunyai persamaan hak dengan anak-anak seusia dia. Jadi undang-undang sudah mengatur juga sama dengan anak Permendiknas nomor 70 tahun 2009, di mana pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama dengan teman sebaya. Jadi dalam artinya seperti ini, yang selama ini kalau ada anak berkebutuhan khusus, baik itu yang dari penglihatan, pendengaran, hambatan pendengaran, atau inteligensi di bawah rata-rata, cacat anggota tubuh dan autis. Masyarakat selama ini masih itu anak luar biasa disekolahkan ke sekolah, sekolah khusus. Yeah. Nah, sementara kita tahu ketika anak-anak sekolah luar biasa kan tidak menyebar di seluruh pelosok, tidak ada. Maka kita tahu anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah banyak di daerah, banyak sekali tidak terakomodir. Jadi banyak karena kurangnya sekolah luar biasa, sementara anak ini berada di sekolah reguler yang ada di anak itu yang tinggal di dekat mereka tinggal, ternyata masih banyak yang menolak. Sementara mereka juga punya kemampuan untuk mengikuti pelajaran yang ada di sekolah reguler. Jadi memang sesuai dengan filosofinya. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu berbeda. Semua kenyataan bahwa perbedaan keunikan tersebut dapat diakomodir di lembaga di suatu lembaga pendidikan inklusif. Jadi dan sesuai dengan tema kita sekarang ini itu berkeadilan melalui pendidikan inklusi dan dengan pelaksanaan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda-beda, tidak ada diskriminasi, baik itu tidak ada perbedaan setiap anak yang ingin bersekolah. Oke. Baik Bu Yasni, tadi ada informasi bahwa dari data yang Bu sampaikan ada beberapa masyarakat yang justru di kabupaten kota ini anak-anak dalam kondisi seperti itu. Nah, boleh diinformasikan ini kendala yang sering dihadapi, kemudian upaya apa yang dilakukan Dinas Pendidikan tentunya agar ada tadi kesetaraan gitu ya, ada hal yang bisa memberikan pelayanan buat anak-anak dengan kondisi seperti ini. Iya, baiklah. Sejauh ini Dinas Pendidikan dengan segala upaya dari tahun mulai actionnya Pak ya 2015 baru kita mulai kan alasan sekolah reguler ternyata dia tidak mempunyai SDM sumber daya manusia khususnya gurunya tidak bisa melayani anak yang berkebutuhan khusus karena sementara masih banyak anak-anak reguler lain yang harus diperhatikan. Jadi kemudian upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2015 itu sudah direkrut guru pembimbing khusus namanya. Guru pembimbing khusus itu di mana mereka nanti sekolah yang penyelenggara inklusi ketika mereka melaporkan keadaan siswanya ada yang berkebutuhan khusus dalam, nah Dinas Pendidikan Provinsi nanti mengutus guru pembimbing khusus tadi yang tujuannya untuk membantu sekolah yang ada anak inklusi di dalamnya. Nah, jadi sejauh itu alhamdulillah memang udah ada yang terbantu dan
hanya saja masih minim sekali BPK guru pendidik kita yang dapat kita rekrut, karena mengingat mereka turun juga kita finansial akan tetap akomodasi dan transportasinya kita bayarkan, cuma terbatas dengan biaya, tapi berkata totalnya tetap meningkat. Nah, jadi guru GPK itu sendiri mereka yang sudah paham dan mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan S1 yang background-nya pendidikan luar biasa, atau guru-guru reguler yang sudah mendapatkan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi itu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini, membantu sekolah yang katanya SDM-nya kurang, dibantu oleh yang kita untuk pendidikan. Oke, baik Bu Yasni, untuk menjawab ya kendala yang dari tadi, itu ada persiapan untuk menyiapkan tenaga SDM khusus ini. Yeah. Nah, yang kita miliki di Riau ini, tenaga SDM khusus ini ada berapa? Apakah sudah tersebar di 12 kabupaten kota? Alhamdulillah sudah. Nah, cuman memang jumlahnya belum banyak. Belum banyak lagi, maksudnya tidak terakomodir untuk semua sekolah. Mungkin mereka juga SDM memang alasannya itu tidak bisa melayani satu-satu anak seperti itu dengan kebutuhannya yang unik, kan antara ya tidak hanya satu hambatan aja, kan ada yang tunarungu, kemudian ada yang tunanetra, atau low-vision namanya, atau ada anak yang ini berkebutuhan khusus lainnya. Oke. Baik, kita juga nanti tersambung dengan Pak Panilus ya Pak, yang ada di Kuantan Singgingi, salah satu kepala sekolah di kabupaten kota, dan di hadapan kita juga ada Ibu Karina ya, yang tentunya Yan Karina, salah satu kepala sekolah di SMA di Pekanbaru tentunya. Mungkin kita juga ingin mendengar dari beliau, tentunya dari kebijakan disampaikan oleh pengawas tadi, dari Pak Joyo, dan juga informasi dari Bu Yasni. Tentu ada hal yang mungkin bisa diinformasikan bagaimana dunia pendidikan sebenarnya di mata kepala sekolah tentunya untuk bisa mengimplementasikan kebijakan ini. Kemudian informasi apa nih kira-kira yang mendukung memberikan layanan kepada anak-anak inklusi atau berkebutuhan khusus. Bu Yan Karina, silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa yang ikut bergabung di dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan bahwa nama saya Haja Yan Karina MPD dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. Alhamdulillah saya diundang untuk membicarakan anak inklusi ini. Sebenarnya tidak ada akan habis-habisnya kalau berbicara ini. Dan ini tentunya saya berterima kasih sekali kepada dari Dinas Pendidikan Provinsi yang juga ikut bergabung di sini. Kita duduk bersama sambil membahas bagaimana ke depan anak inklusi ini dan seperti apa ke depannya. Tentu saya bicara sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik juga. Ya, kalau kita bicara tentang sekolah, tentu saya bicara sebagai pendidik di sini. Kalau mengacu daripada dasar hukum berkenaan dengan anak inklusi ini, itu seperti sudah dikatakan oleh Pak Joyo tadi, itu tentu kita mengambil dari salah satu daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional, di mana dikatakan bahwa pendidikan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai religiusnya ada, kulturalnya ada, dan semacam bukan. Kemudian kalau kita sandingkan daripada Undang-Undang Nomor 20 itu tadi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu berkenaan dengan penyandang disabilitas, ini tentu kita ingin mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang mengalami keterbatasan. Keterbatasan dalam arti kata di sini adalah keterbatasan secara fisik, juga keterbatasan secara intelektual, mental yang mengalami hambatan dalam berbagi kepada pemirsa dan kepada kita itu adalah salah satu sosok teranggap tidak berdaya. Ada yang biasa kita dikucilkan, ada di marginal lingkungan, dan mereka kadang-kadang ada diperlakukan secara diskriminatif antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal. Nah, saya ingin mengatakan bahwa tahun 2013 ketika saya masih berada di kepala sekolah di Kabupaten Siak, kebetulan sekolah kita juga mendapatkan status sekolah inklusi pada saat itu. Kita malah melintang di situ bagaimana anak-anak di daerah yang punya kebutuhan khusus bisa mereka itu sekolah di reguler.
kemudian di tahun 2018 saya dipindahkan ke SMA 4, ternyata SMA 4 juga merupakan sekolah inklusi. Saya makin giat lagi untuk menyemangati daripada anak-anak inklusi, bagaimana mereka bisa masuk ke sekolah reguler dan bisa duduk bersanding dengan anak-anak yang normal. Nah, tentu ini ada kendala-kendala yang dapat kita, yang mungkin banyak kendala yang dari pihak kami sebagai pendidik yang kami rasakan. Satu hal barangkali ya, mungkin ini dari Bapak Dinas Pendidikan Provinsial yang mewakili ataupun dari kawan-kawan yang lain yang bisa mendengarkan, sesungguhnya ini kita katakan bahwa ternyata anak-anak inklusi ini adalah satu anak-anak yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bisa mengambil, mencari celah, di mana letak celahnya anak ini, itu bisa kita prestasi anak-anak itu ada sebenarnya di mereka itu. Nah, cuma satu hal barangkali ingin saya sampaikan. Kadang-kadang orang selalu mengatakan anak ini inklusi. Sesungguhnya kata-kata inklusi ini sebenarnya adalah satu kata-kata yang biasa. Kadang-kadang orang tidak memahami itu. Ya, apalagi kalau ada anak-anak ini autis, sebentar inklusi dikaitkan dengan autis. Tetapi mereka lupa, sesungguhnya itu berbeda. Jadi anak inklusi ini, anak autis memang termasuk inklusi. Tetapi di dalam inklusi itu bukan hanya autis saja sesungguhnya. Kadang-kadang orang awam mengatakan bahwa ini anak saya autis. Sesungguhnya dia bukan autis, tetapi banyak masalah-masalah yang ada pada anak yang kadang-kadang disamakan dengan autis. Sebagai salah satu contoh, ada yang namanya kita sebut dengan ADHD. ADHD ini adalah attention deficit hyperactivity disorder. Nah, ini adalah paling banyak terjadi di kalangan masyarakat. Anak-anak yang dia itu gagal fokus. Ya, anak gagal fokus, tetapi orang awam kadang-kadang mengatakan ini anak autis. Padahal bukan. Ya, dia gagal fokus. Ini di SMA Negeri 4 Pekanbaru ada. Bahkan sampai hari ini ada. Dia hanya gagal fokus. Ada anak yang benar-benar dia autis, tapi mereka itu ciri-cirinya berbeda. Ya, ciri-cirinya berbeda. Ada yang anak-anak itu cerebral palsy, itu juga autis. Itu juga sebenarnya kita kategorikan kepada berkebutuhan khusus begitu. Nah, ada okupasi, ada tunawicara, ada visual, ada musik, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa saya sangat menyayangkan sekali jika sekiranya ada di antara sekolah-sekolah yang barangkali tidak menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk masuk ke sekolah reguler. Setidak-tidaknya kita identifikasi dulu. Ini anak boleh apa tidak masuk di sekolah reguler atau dia memang harus masuk di sekolah luar biasa. Nah, tetapi kan kadang-kadang ada juga sekolah yang barangkali mereka tidak menerima karena ini repot. Kalau kita bicara tentang repot, saya jawab iya. Karena apa? Yang pertama adalah masalah GPK, guru pendamping khusus. Ini jujur nih kepada dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, barangkali ini sudah juga hadir di sini, saya menyuarakan hati saya untuk GPK ini, guru pendamping khusus, ini sampai hari ini memang kita agak sedikit mengalami masalah. Karena ketika ada anak yang kita letakkan, kita tumpangkan di SMA, katakanlah SMA 4 sekarang ini ada beberapa orang yang ditumpangkan anak berkebutuhan khusus, tetapi GPK-nya, guru pendamping khusus, malah tidak ada. Nah, ini menjadi salah satu daripada kesulitan kita. Sementara guru-guru yang ada itu belum ada diberikan sejenis pelatihan bagaimana untuk mendampingi anak-anak GPK ini. Nah, saya sebagai kepala sekolah selalu menyarankan kepada kawan-kawan, dan inilah barangkali suara hati kita bersama. Kalaupun GPK tidak ada, kita semua bisa jadi GPK. Kita semua bisa menjadi guru pendamping khusus, tetapi kita mengajar tidak dengan ini, ya, tidak hanya dengan pikiran, tapi kita mengajar dengan rasa. Ketika guru itu sudah mengajar dengan rasa, maka kita bisa menjadi GPK. Saya yakin. Kenyataannya apa? Di SMA Negeri 4 Pekanbaru itu sudah ditumpangkan beberapa anak, bahkan ada anak yang sudah selesai tunanetra. Sekarang ada lagi yang saya sebut dengan ADHD, ya.
attention deficit hyperactivity disorder. Ada lagi anak yang benar-benar autis. Ini ada, sampai hari ini ada. Anak-anak yang seperti itu. Itu tidak ada GPK. Yang ada adalah guru-guru yang guru-guru biasa menjadi GPK. Nah, ini dia. Kalau ditanya lagi bagaimana dengan fasilitas, sesungguhnya fasilitas di sekolah yang diberikan simbol inklusi harusnya menyesuaikan fasilitasnya. Misalnya, kalau dia misalnya tunanetra, ada mereka itu huruf braille. Tetapi kan kenyataan tidak. Tapi kami tetap mengupayakan itu. Bagaimana anak ini bisa? Ternyata sangat luar biasa. Mereka bisa. Bahkan lebih hebat daripada anak yang matanya nampak. Dia bisa meng-email, dia bisa memberikan tugas secara email, dia bisa menjawab semua pertanyaan. Sangat luar biasa. Nah, kemudian di samping itu, fasilitas yang lain. Nah, yang terpenting itu adalah kalau di sekolah tentu bagaimana anak-anak yang lain, anak-anak normal bisa mengakomodir anak-anak yang ABK ini. Ini selalu saya tekankan kepada anak-anak. Sehingga yang terjadi adalah hari ini anak SMA Negeri 4 Pekanbaru ketika melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus, satu pun tidak ada yang dibully. Itu karena apa? Karena setiap hari kita selalu kasih tahu kepada anak-anak bahwa kita ini tidak sempurna semuanya. Bahwa kita hidup ini harus saling tolong-menolong. Bahwa ketika dia masuk di dalam kelas ini, maka ini adalah saudara kita. Yang terjadi adalah itu yang kita lihat. Kalau Bapak mungkin Ibu-Ibu juga melihat bagaimana anak kita yang tunanetra ini, itu bergantian mereka itu. Membawanya mereka untuk jajan, membawa mereka untuk keliling, membawa mereka untuk ke kamar mandi. Itu bersama-sama. Si A tidak sempat, si B masuk. Nah, begitu juga dengan anak yang lain. Itu tidak ada pembulian, insya Allah tidak ada pembulian. Bahkan yang saya sangat banggakan itu adalah salah satu daripada anak autis di sekolah saya yang hiperaktif, itu bisa menguasai 5 bahasa. Dan dia adalah juara 1 di sekolah itu dari 36 anak yang normal, dia mendapatkan ranking pertama. Sangat luar biasa. Ini karena apa? Saya bilang, ini adalah kerja keras guru, yang semuanya mereka adalah GPK. Seperti itu. Mungkin itu yang untuk ini. Baik, Bu, menarik sekali. Tadi kalau di flashback tadi, Ibu Tisha juga menjadi sekolah inklusi, dan di Pekanbaru ini juga Ibu juga sekolah Ibu juga sekolah inklusi. Nah, baik, saya mungkin kembali ke Pak Jo. Pak Jo ini kan salah satu ya, kita harapannya kepala sekolah semua bisa seperti Bu Yan Karina ini gitu kan, bisa sangat terbuka buat anak-anak inklusi dan berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, dan luar biasa di mana karakter anak-anak yang tidak inklusi justru ini bisa bermain dengan anak-anak yang inklusi. Nah, seperti apa ini apresiasi Dinas Pendidikan tentunya kepada sekolah-sekolah seperti sekolah inklusi? Apakah juga di Riau sendiri ini hampir semua kepala sekolah mungkin akan ke depan dituntut seperti ini, seperti yang disampaikan SDM untuk guru pendamping khusus ini juga tidak ada, tapi guru-guru biasa yang menjadi guru benar khusus seperti itu. Nah, ini apa nih yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar ini semakin seperti sekolah-sekolah ini siap dengan seperti yang Bu Yan Karina pimpin seperti itu? Harapan pemerintah memang seperti itu. Memang di suatu saat nanti memang semua pendidikan dari semua jenjang itu memang kita harus melaksanakan pendidikan inklusi di sekolahnya gitu. Kemudian untuk menjawab tentang pelayanan bagi anak yang berkebutuhan ini atau disabilitas ini, pemerintah sebenarnya sudah memulai dalam artian pertama dulu ada yang disebut bahwa harus ada sekolah inklusi, itu awalnya dulu Pak kebijakan yang dilakukan. Kemudian meningkat lagi 1 kecamatan 1 inklusi. Tapi itu dulu baru berfokus pada SD dan SMP. Kemudian meningkat lagi setelah itu barulah di sekolah. Inilah baru SMA, SMK inilah sekarang nampaknya belum nampak membumi gitu, atau masih ada yang menolak disampaikan oleh Rupiah. Kemudian juga pemerintah dalam hal ini saya sampaikan tadi memang di bidang PKPK itu untuk terlaksananya pendidikan inklusi di sekolah inklusi itu memang telah merekrut GPK atau guru pembimbing khusus. Tapi guru pembimbing khusus. Tapi ini jumlahnya terbatas, nih juga faktor dana.
Tapi sebenarnya dana itu bisa asal detik mengusulkan, gitu kan. Yang lebih tahu kan kita dinas pendidikan, bukan formula terus. Dan GPK ini juga terbatas baru di tingkat SD, SMP, dan belum juga sampai ke SMA. Jadi ke depan ini memang perlu juga sampai GPK ini harus sampai ke SMK. Dan SD, SMP pun sangat terbatas sekali. Gitu. Yang banyaklah sekolah mengeluh, bagaimana kami bisa melayani anak yang betul-betul khusus ini, yang betul-betul biasa ya, tetap mampu. Sama lagi itulah, kan. Kemudian pemerintah juga setelah itu, pemerintah memang sudah membuat semacam kebijakan, Pak, itu memang mewajibkan setiap sekolah di semua jenjang pendidikan itu memang wajib menata kelola sekolah untuk persiapan sekolah yang bisa melayani pendidikan, melayani anak yang berkebutuhan. Gitu. Nah, kemudian secara nyata juga kita lihat itu di PPDB itu jelas-jelas ada kesempatan peluang bagi anak yang itu masuk dalam PPDB 15% afirmasi. Gitu. Tapi ini pengertian afirmasi di sini banyak kepada anak yang miskin, gitu. Sesungguhnya di sana memang anak yang berkebutuhan khusus, gitu. Nah, untunglah untuk menghilangkan itu tuh, untunglah ada program nasional afirmasi pendidikan menengah. Ini Bu Korina ini juga sudah lama juga menerima anak afirmasi pendidikan menengah, gitu. Mungkin di situ mungkin orang berpikir afirmasi ini ada untuk anak khusus, kemudian yang untuk anak miskin, gitu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Korina tadi tentang permasalahan di sekolah. Pertama, memang itu benar, Pak. Memang permasalahan di sekolah itu sekarang dari dulu sampai sekarang adalah guru pembimbing khusus. Nah, kalau memang guru pembimbing khusus ini yang memang dari latar belakang pendidikan SMP tidak ada, itu sesungguhnya bisa guru yang umum dari latar belakang pendidikan apapun bisa jadi GBK, tetapi memang perlu dideklarasikan dulu. Gitu. Jadi ini sudah kami sambung kemarin melalui PKPLK. Ya mungkin dan memang jujur saja nih, memang kita 4 tahun terakhir ini tertidur kita untuk fokus kepada masalah pendidikan inklusi ini. Padahal dulu sudah ada satgas inklusi. Ya, satgas inklusi, tapi itu memang sekarang agak terdiam nampaknya. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini semangat untuk pendidikan inklusi itu bangkit lagi kembali. Apalagi sekarang sudah Bu Korina sudah bisa menunjukkan contohnya. Ada lagi yang lebih penting sebenarnya disampaikan oleh tadi. Tapi kalau untuk SD dan SMP, ya apalagi SMP itu sudah semuanya itu sudah itu tentang sarpras. Memang sarpras ini juga sarpras atau memang untuk lancarnya akses anak yang berkebutuhan di sekolah, gitu ya. Itu memang perlu juga. Gitu. Nah, kemudian juga yang lebih penting lagi itu yang disampaikan oleh Bu Korina tadi, media pembelajaran anak berkebutuhan seperti Brailler apa ya? Brailler itu contoh gitu ya. Ini hambatan-hambatan kita sekarang. Dan ini yang perlu kita canangkan ke depan, bagaimana pemerintah kembali bukan tidak berbuat, pemerintah memang tidak berbuat, tapi memang kurang disambut ya, maksimal gitu. Jadi memang perlu nampaknya lagi melalui siaran-siaran seperti ini perlu kita bangkitkan lagi semangat untuk memberikan pelayanan terhadap semua anak bangsa ini, terutama sekali memang anak-anak yang berkebutuhan. Oke. Baik, saya ke Bu Yasni. Bu Yasni, untuk mempertajam dan juga agar mindset mungkin barangkali pihak-pihak yang tergabung atau yang punya tanggung jawab di dunia pendidikan ini agar bisa membuka diri terhadap ABK atau anak berkebutuhan khusus ini, mungkin ada hal yang bisa menjadi inspirasi yang Ibu sampaikan kepada tenaga-tenaga pendidik dan juga kepala sekolah mungkin agar tingkat SMA SMK yang tadi disampaikan Pak Yoyo ini saat ini masih punya kendala di tingkat SMK SMA. Nah, apa nih yang menjadi catatan yang bisa disampaikan kepada publik agar semua punya tanggung jawab dan membuka akses bagi ABK di Riau ini khususnya itu? Ya, terima kasih Pak Tri. Tadi sudah dijelaskan juga pengalaman Ibu Kori, luar biasa. Memang kalau dalam prakteknya benarnya
anak ini bukanlah menghambat sebenarnya ya. Ketika dia berada dalam kelas tidak menghambat. Kenapa? Dia tidak, dia kan punya kurikulum. Ketika mereka bisa mengikuti kurikulum yang ada di sekolah reguler, ini kita itu dilihat kurikulumnya ya. Ketika mereka bisa mengikuti kurikulum yang ada di sekolah, yang ada yang diprogramkan oleh kelasnya, diberikan kepada anak. Hanya mungkin untuk mata-mata pelajaran tertentu, mungkin anak tidak bisa mengikuti. Nanti contoh tadi, kalau Braille yang saya bilang tadi, kebetulan Claudia itu yang tunanetra, kebetulan murid saya sendiri dulu, berapa tahun lalu. Jadi boleh saya cerita sedikit? Sebenarnya saya kan kalau guru di SLB itu kan harus guru yang harus bisa semua, keterampilan seni, olahraga semua, orientasi dan mobilitas, ada pendidikan khususnya. Jadi saya lihat dalam perkembangan saya ini saudara-saudara kok diam-diam nyanyi, diam-diam itu nyanyi, berarti bakatnya kan ada yang dinyanyi. Jadi ada waktu itu jam tertentu saya bawa ke ruangan, kita punya tempat ini, ya ruangan kedap, di sana ada organ. Sebenarnya saya tidak pandai mainkan keyboard itu, cuman kunci-kuncinya tahu ini kan. Saya hafal kelas satu lagu atau dua lagu yang wajib, satu nyanyi bebas atau apa. Terus pas ibu katanya, pas ibu kan. Kemudian dia lagi semenjak itu udah berkembang ternyata kan anak kita tuh udah sampai ke pusat kemarin ke Audi Idol internasional ya. Kalau dia. Jadi begini. Anak berkebutuhan khusus ini dia punya bakat ya, itu yang perlu kita gali ya, punya bakat talenta talent yang mungkin anak reguler lainnya tidak memiliki ya, seperti itu. Dan juga di samping itu dinas pendidikan memberikan ada lomba Pak, lomba untuk anak inklusi anak ABK yang di sekolah inklusi. Jadi saya katakan tadi kalaulah kurikulum yang dikatakan oleh karena kurangnya SDM tadi, SDM yang sebelah tadi, sebenarnya guru yang ada di sana ketika turun ke sekolah, memang langkah awalnya mereka harus memberikan pengertian kepada warga sekolah. Maksudnya ini loh, ini inklusi, ini anak-anak ini, dan mereka duduk bersama-sama. WPK tadi duduk bersama guru, kepala sekolah, orang tua, dan mungkin kalau lengkapnya psikolog gitu, bersama-sama merancang program untuk anak tadi. Seperti itu. Kalau ketika kurikulum tadi tidak sesuai dengan anak, artinya di mode PPI namanya, program pelayanan individual. Memang untuk anak itu sendiri individual ya. Memang apa kebutuhannya, apa kelebihannya, di sana kita tingkatkan. Jadi untuk penekanannya, saya minta kepada seluruh kepala sekolah ya, kepala sekolah, tidaklah hadirnya anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, dan itu mereka yang mengalami hambatan tunanetra ya, tunarungu yang tidak mendengar atau kurang mendengar atau dalam skala bicara, atau tunagrahita yang intelektualnya di bawah rata-rata, dan tunadaksa yang cacat anggota tubuh, kemudian anak autis ya, itu 5 ya yang disyaratkan, didiskusikan anak yang ada di. Jadi tidaklah akan menghambat satu sekolah, berikanlah mereka kesempatan seluas-luasnya. Mereka tahu punya bakat istimewa, galilah mereka akan juga keterampilan, mungkin mereka lebih halus bagi keterampilannya daripada anak-anak yang reguler lainnya. Jadi mudah-mudahan ke depan kami dari Dinas Pendidikan akan mengupayakan lagi, akan memanggil sekolah-sekolah penyelenggara inklusi yang ada datanya di dinas atau yang melaporkan, akan kami latih. Tentunya bagaimana pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah reguler. Itu Pak ya. Mungkin saya kembali ke Bu Ian Karina. Bu, mungkin apakah ada kesulitan khusus nih ketika sebenarnya di sekolah ketika menerima ABK ini? Nah, bagaimana ini cara Ibu mungkin agar mensederhanakan mungkin pola pikir tim di sekolah yang nanti akan terlibat untuk memberikan pengawasan atau edukasi kepada ABK ini? Apa yang Ibu terapkan dalam implementasi menerima anak-anak berkebutuhan khusus? Seperti apa Ibu? Baik, terima kasih.
tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya anak itu tidak mau dilahirkan tidak sempurna. Kita berawal dari konsep itu, tidak ada orang tua yang ingin melahirin anaknya yang tidak sempurna, dan tidak ada anak yang dilahirkan juga tidak sempurna. Dari konsep ini sebenarnya saya selalu katakan kepada kawan-kawan, tentu yang masuk di kita, anak-anak ABK yang masuk, yang berkebutuhan khusus yang masuk di kita, itu tidak langsung kita terima. Tetapi tentu saja mereka ini harus kita identifikasi dulu. Apakah dia memang layak? Kalau ketika dia bisa komunikasi dua arah, berarti ini barangkali mungkin masih bisa kita masuk di kelas reguler. Namun ketika misalnya komunikasinya tidak bisa dua arah, ini tentu larinya tidak lagi di kelas reguler, mungkinnya ke SMA reguler, mungkin ini kita ke SLB ya Ibu Yasmi ya. Nah, jadi ketika anak itu masuk, saya selalu identifikasi dulu, ini anak penyakitnya seperti apa, kemudian kita panggil juga psikolog untuk melihat ini bisa tidak dia masuk ke reguler atau memang tidak bisa. Nah, ketika dinyatakan bahwa ini anak memang bisa, tantangan pertama saya itu adalah di guru. Itu tantangan pertama saya. Kenapa demikian? Karena guru ini juga kan mereka harus dibekali dengan beberapa kompetensi-kompetensi yang ada. Salah satunya adalah kadang-kadang kurang pemahaman guru terhadap anak inklusi ini. Ini harus kita tata dulu mereka itu. Mereka harus diberitahu dulu bahwa anak inklusi ini seperti ini, cara pengajarannya seperti ini, dan kurikulum yang akan kita berikan juga adalah kurikulum khusus. Kita tidak bisa memberikan kurikulum sama dengan kurikulum anak-anak yang reguler, anak-anak yang biasa, anak yang normal. Dan mereka harus mempunyai kurikulum yang berbeda. Nah, di sini barangkali letak daripada kesulitan sekolah. Ini kan bunyinya kan set. Satu set itu kan kita nggak tahu nih cabur renangnya bajunya pakai atlet atlet kan. Terus cabur renang tuh satu set itu kan untuk misal 10 orang 10 set. 10 set ya satu set. Iya, makanya gitu. Harus tanya dulu ya, harus minta ke sana. Kalau yang khusus yang ini aja kan, Nopi, Pit. Khusus yang ini aja kan. Pi, bunyikan di sini rekeningnya, Pit. Bunyikan di sini. Oh. Hati dulu. Ya, tulislah rekening. Dia bisa mengajar itu tidak hanya dengan pikiran, tapi dia mengajarnya kolaborasi antara pikiran dengan perasaan. Ketika kita berhadapan dengan anak yang inklusi, maka yang pertama adalah bukan pikiran kita dulu yang bermain di situ, tetapi adalah yang paling pertama adalah perasaan. Nah, ini yang barangkali yang mungkin saya jelaskan kepada kawan-kawanku. Jadi yang saya intinya adalah saya katakan bahwa salah satu daripada ibadah yang terbesar ini adalah ketika kita mengajar anak dengan hati, dan anak yang diajar ini adalah berhasil. Ini adalah salah satu ibadah yang terbesar buat kita. Saya rasa konsep itu di guru-guru semua insya Allah ada ya, insya Allah ada semua konsep itu. Jadi dari situ saya mulai membagi kepada kawan-kawan itu. Sehingga kawan-kawan sampai hari ini mereka juga insya Allah tetap ini ya istiqomah dengan ini mereka. Baik. Dan kita coba untuk menyapa Bapak Pamilus ya, Pak Pandu dari Kuantan String ini. Mudah-mudahan bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Pamilus. Jika bergabung ingin bisa menjawab sapa kami dari Seman HS Provinsi Riau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Pamilus, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik.
Baik, Pak Pamilus, sesuai dengan tema kita hari ini, Bapak selaku sebagai tim narasumber yang akan memberikan penjelasan berkaitan dengan sekolah inklusi. Nah, kami juga ingin mendengar informasi dari sekolah Bapak barangkali di Kabupaten Kuantan Singi, SMA Pintar ya Pak ya. Ini seperti apa ini? Apakah juga menerapkan seperti yang dilakukan oleh Ibu Yan Karina MPD tadi, bahwa sekolahnya sangat luar biasa? Bagaimana dengan penerapan sekolah di sekolah Bapak? Juga apakah juga ada siswi yang dikategorikan sebagai ABK, dan sebagai bagaimana ini sekolah memperlakukan anak-anak dengan status ABK ini, Pak Pamilus, silakan. Terima kasih Pak, kemudian Pak Joyo, Ibu Pengawas dan Ibu Kepala SMA 4 Pekanbaru. SMA Pintar seyanya harus menerima anak ABK, tetapi pada kenyataan pada hari ini belum sampai ada yang mendaftar ke SMA Pintar. Karena di Kuantan Singingi memang ada sekolah SLB. Jadi masyarakat belum terpola, belum berubah pemikirannya bahwa sekolah-sekolah itu wajib menerima anak-anak ABK itu, Pak. Itu pemahaman pertama masyarakat yang perlu kita rubah, bahwa sekolah-sekolah ini ya berusaha menjadi sekolah inklusi. Itu mungkin, Pak. Oke. Baik, Pak Pamilus, mungkin bisa sharing juga ini bagaimana mungkin penerapan di sekolah Bapak. Kemudian tadi Bu Yan juga melakukan sebuah pendekatan dengan tenaga pendidik di sana supaya juga bisa melayani dengan hati ini. Bagaimana pendekatan Bapak dengan lingkungan di sekolah Bapak agar baik itu siswa sesama siswa ini bisa bekerja sama untuk anak-anak ABK di sekolah Bapak? Seperti apa ini? Ya, kalau SMA Pintar belum menerima anak-anak ABK, tentu belum siapkan peserta didik. Tetapi sarana prasarana SMA Pintar itu sebenarnya sudah disiapkan untuk anak-anak ABK. Jalur anak-anak ABK sudah disiapkan sejak dahulu pendirian SMA Pintar ini, Pak. Oke, baik. Jika memang mungkin siswa tidak ada, bagaimana bisa diinformasikan ini bagaimana sarana yang ada di SMA kita yang sekolah kita, apakah juga mendukung jika sewaktu-waktu ada siswa yang dalam status ABK? Seperti apa ini Pak Pamilus? Ya, sebenarnya memang perlu duduk bersama Pak dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD, agar tidak SMA Pintar ini tidak hanya sebagai siswanya jalur prestasi saja. Bisa kita manfaatkan untuk kawan anak-anak kita yang ABK ini. Nanti kita rumuskan bersama Pak Joyo dan Kepala Dinas dan Pak Gubernur lah Pak. Oke. Baik, Pak Pamilus, ditahan sejenak. Saya masih ke Pak Joyo. Pak Joyo, bagaimana tadi kapasitas sudah ada di sana? Siswanya tidak ada. Apakah memang di Kuansing tidak ada atau seperti apa ini? Atau kurang terinformasikan? Yang pertama memang mungkin di Kuansing itu anak yang memang dianggap disabilitas itu memang dulu mungkin tidak sekolah di SD, tidak di SMP, dan tentu juga tidak ada di SMA gitu. Kemudian juga di sana itu mungkin juga kurangnya sosialisasi bahwa anak berkebutuhan bisa sekolah di reguler gitu. Jadi susah juga. Tapi memang yang lebih apa tuh memang anak yang memang bukan usia ya, anak yang memang bisa tamat SMP itu memang mungkin tidak ada di apa gitu. Di peneliti. Nah, ya, atau memang ada ya SLB ada SLB itu memang yang penting memang sosialisasi, karena memang selain sekolah pintar tadi, sekolah pintar kan sudah menyediakan untuk anak itu, tapi sekolah-sekolah lain tidak menerima anak disabilitas, jadi dianggap aja diapakan aja, diumumkan aja bahwa SMA di Kuansing ini belum menerima sekolah belum anak inklusi gitu. Nah ini memang perlu tapi ini memang perlu pemahaman pada masyarakat, itu melalui sosialisasi. Terus Pak Joyo, kebetulan di Kuansing untuk SD dan SMP sudah ada. Maksudnya kalau SD udah lama, banyak yang SD ya, ada banyak yang di sana, dan juga GPK kita juga ada di sana. SMP juga sekarang ternyata setelah diwajibkannya ini kemarin penerimaan untuk siswa
Cuma implementasinya memang untuk kabupaten-kabupaten tertentu, termasuklah Kabupaten Siak, memang insya Allah sampai sekarang juga mereka udah berdiri sendiri, PPK-nya mereka di APBD mereka sendiri. Nah, yang lain mungkin mudah-mudahan menyusul. 9 juga belum ada ini, mudah-mudahan nanti menyusul. Kalau udah bersinergi kita dari kabupaten semua, mungkin besok dalam waktu dekat bisa kita cadangkan bahwa Provinsi Riau adalah kota inklusi, provinsi inklusi. Ini tentu harus didukung oleh semua pihak, di mana leadingnya tentu dimaksudkan ambil bagian penting dalam hal ini. Baik, sebelum kita tutup tentunya dengan tema pelayanan pendidikan berkeadilan melalui inklusi, tentunya ada poin ya center dari kalimat atau perbincangan kita hari ini. Saya ingin Bu Yan Karina yang kayaknya punya banyak pengalaman dengan sekolah inklusi, kita akan bersuara untuk menyampaikan kepada semua pihak harus kita dukung, dan pesan apa ini kepada khususnya kepada keluarga, tenaga pendidik dan orang-orang yang di sekitar pada anak-anak yang dalam atau tidak. Bu Yan. Barangkali yang ingin saya sampaikan ini adalah yang pertama untuk orang tua. Orang tua yang punya anak yang berkebutuhan khusus, jangan punya rasa malu, jangan punya rasa minder, jangan punya rasa bahwa anak itu tidak sempurna sehingga tidak disamakan dengan anak-anak yang lain. Intinya adalah jangan pernah merasa malu punya anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, apapun bentuk ABK itu. Tetapi saya menginginkan bahwa orang tua itu tetap gali potensi pada anak. Kemudian saya juga mengimbau kepada seluruh guru yang ada di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Sekiranya memang anak itu dititipkan di sekolah kita, maka ajarlah mereka itu dengan hati dan dengan perasaan yang tulus. Karena salah satu daripada keinginan daripada masyarakat itu tentunya adalah bagaimana semua insan itu menjadi insan yang berguna. Nah, ini adalah salah satu tujuan daripada guru untuk mendidik secara dengan hati. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya ini suara hati saya dengan instansi yang terkait. Ya, mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, juga pada Pak Gubernur. Mari kita sama-sama fokus pada anak inklusi ini. Jangan kita hanya fokus kepada anak afirmasi saja. Sesungguhnya ada yang lebih daripada itu. Anak yang afirmasi memang adalah anak-anak yang tidak mampu, dari keluarga yang tidak mampu ya. Tetapi ada yang lebih khusus lagi adalah anak-anak inklusi. Karena anak inklusi ini bukan hanya dari kalangan tidak mampu, tapi juga ada anak dari kalangan yang mampu. Namun sesungguhnya ini mereka, wawasan mereka terhadap anak berkebutuhan ini tidak paham dan tidak memahami. Nah, jadi mungkin saya rasa untuk anak inklusi ini, itu saya katakan bahwa kalau kita ingin mendata, itu paling banyak itu adalah berada di daerah ini sebenarnya. Yang di daerah itu yang tidak tidak terhimpun, tidak terakomodir, sehingga mereka tidak tahu ini mau masuk ke mana, ini masuk ke mana, ini masuk ke mana. Nah, sebagai salah satu contoh tadi di Sekolah Pintar, saya menyayangkan itu. Ini terbalik dengan SMA 4. SMA 4 punya anak inklusi, tetapi Saprasnya belum mendukung. Di Sekolah Pintar, Saprasnya sangat mendukung, justru anaknya yang boleh pindahkan saya ke sana. Ya, saya boleh pindahkan anak saya ke sana. Jadi mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi, kali suara hati kita bersama, mari kita sama-sama fokus pada masalah anak-anak inklusi ini. Sesungguhnya saya yakin dan percaya bahwa di luar sana banyak sekali anak-anak inklusi yang tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang biasa. Barangkali itu. Baik, menuju ke closing Pak Kamilus, apa yang bisa disampaikan Bapak kira-kira dalam tema kita hari ini menjadi closing statement Pak Kamilus? Kami silakan. Pak Kamilus. Baik, setelah tadi kita mendapatkan informasi dan juga closing statement dari Dr. Dayan Koriana, MPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru. Tentunya kita berikutnya ke Pak Kamilus dari Kepala Sekolah SMA Pintar Pansan Singing. Pak Kamilus. Baik, mungkin
terjadi gangguan. Saya ke Pak Joyo. Pak Joyo, untuk bisa menyampaikan closing statement, tentunya apa yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih. Pesan untuk orang tua sama dengan Ibu Vina, maksudnya bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, yang perlakukanlah anak itu inklusi, jangan eksklusif atau diskriminasi gitu. Dan memang berupayalah untuk memerdekakan anak yang. Kemudian untuk sekolah ya tentu saya berharap kami dari berharap semua sekolah yang ada di sejauh ini baik SD SMK itu memang menata kelola sekolahnya itu memang menata kelola itu dengan kesiapan melaksanakan pendidikan atau sekolah inklusi gitu. Dan saya mengimbau memang berdayakanlah kemampuan yang ada, baik itu guru itu sudah mempunyai modal besar kok untuk melaksanakan pelayanan pendidikan. Dia sudah memiliki ilmu pedagogi, juga telah memahami tentang psikologi, dan tentu kita harapkan di sini guru di sekolah itu dengan melayani anak disabilitas itu benar-benar secara jujur, ikhlas, bertanggung jawab, atau soleha dengan tupoksi gurunya itu melaksanakan 3 spektrum pelayanan gitu. Apa yang dimaksudkan dengan 3 spektrum pelayanan? Yang pertama, guru itu berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan umum. Pelayanan umum sini adalah kalau pelayanan umum itu baru tugas-tugas mendasar profesional. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tugas guru itu dengan tugas pelayanan pengembangan. Nah, inilah pelayanan pengembangan itu kita bisa melihat anak yang memang memiliki talenta, anak yang memiliki kecerdasan lebih, dan anak yang juga memiliki kerendahan keterlambatan belajar gitu. Yang ketiga tentu pelayanan khusus. Ini kita memberikan apa disebut dengan terdiferensiasi gitu. Maksudnya itu guru harus mampu melakukan pemetaan terhadap anak di kelas itu dalam rangka melakukan pelayanan khusus gitu. Jadi kalau kita melakukan anak di kelas itu sama pelayanan itu diskriminasi gitu. Tapi kita memang harus pelayanan itu inklusi. Kalau yang memang pintar begini cara pelayanannya, yang memang menengah begini dan mengalami keterlambatan belajar begini. Anak yang mengalami ada khususnya itu. Dan memang seperti katakan Bu Jan tadi, maunya ada GPK, iya. Kemudian harusnya ada guru ini ditatar, iya itu. Tapi sekarang saya menghimbau dengan keberadaan seperti apa sekolah itu, yuk kita siap dengan itu dengan modal dasar yang ada pada guru dan modal dasar yang ada pada sekolah. Kalau saya tengok SMA 4 itu sudah merupakan modal dasarnya sekolahnya nyaman gitu, aman, rindang gitu, itu sudah modal dasar. Nah, kemudian juga saya pesan seperti disampaikan oleh Bu Yasmi tadi, kita berharap anak disabilitas ini, anak BK ini jangan dia dianggap mengganggu sekolah itu atau mengurangi, malah bisa sebagai media gitu. Anak yang begitu bisa sebagai media bagi sekolah dalam rangka anak berprestasi, dalam rangka anak berkarakter, dalam rangka anak memiliki kemandirian belajar dan merdeka belajar. Nah, itu. Hebat yang bisa melakukan yang seperti ini. Baik, baru saja kita dengarkan sebuah closing statement Bapak Dr. Andes Joyo Yasman Asmadia SMK Distrik Provinsi Riau. Berikutnya kita akan dengarkan closing statement dari Dr. Anda Yasmi MPD, beliau kepala seperti Distrik Yasmi yang tidak menurut semua. Alhamdulillah, baiklah semua. Panjang lebar tentang pendidikan inklusi tadi sudah dijelaskan juga, ditambahkan oleh Yoyo dan Ibu dan Korena yang sudah mengalami sendiri mulai dari rumah, kemudian sekolah sebagai pimpinan sekolah juga, kedua sekolahnya juga menerima kampus. Jadi dari rumah sudah melaksanakan, ternyata di tempat pekerjaan juga ada. Memang itu dari hati. Baiklah, kami selaku pengawas atau dinas pendidikan umumnya, sama jangan berikanlah persamaan hak terhadap anak dengan seusia dia. Mereka bisa hidup bersama karena pada akhirnya anak ini akan keluar, akan kerja di masyarakat, akan hidup di masyarakat. Jadi kalau kesempatan mereka ketika untuk anak yang
anak yang tinggal di dekat sekolah mereka tinggal, ada sekolah reguler, sementara sekolah khusus atau sekolah luar biasa sangat jauh, maka sekolah itu tidak boleh menolak sama sekali, memang wajib menerima. Mungkin dengan zonasi itu juga ada, ya. Kemudian kami juga mengupayakan kalau SDM yang dikatakan atau aksesibilitas, mudah-mudahan nanti jadi perhatian bagi kita. Aksesibilitas itu memang penting khusus untuk anak tunanetra dan tunadaksa. Nah, harus ada LAN dan MAC-nya, namanya tunanetra mungkin untuk dia mulai dari klosetnya, kamar mandinya dan sebagainya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, atau disebut juga dengan sekolah ramah anak itu ya, yang ramah anak itu sesuai dengan kebutuhan anak. Itu juga anak tunadaksa yang cacat itu mungkin ada perlu untuk jalan kursi roda, itu ke aksesibilitasnya itu antaranya. Dan kalau untuk tunarungu dan sebagainya mungkin mereka masih bisa berjalan. Nah, kemudian aksesibilitas SDM mungkin itu ya dalam ini. Nah, kemudian terakhir anak terlahirkan sama. Mereka tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya punya spesial yang punya hambatan ya intelektual fisik. Kalau mereka sama dengan sendiri. Saja boleh saya mengatakan pantun satu ya, ini ada pantun tentang inklusi ya. Membentang nih karena Rio ini kan identik dengan pantun ya. Pak Semangat. Ya, boleh ya. Iya, membentang luas sawah menghijau. Perut lapar mencium aroma nasi. Bila SLB tak mungkin dijangkau, ada sekolah penyelenggaraan inklusi. Lagi ya. Ini ada dua lagi Pak ya. Boleh. Bila karya dapat apresiasi, hati senang tambah semangat. Inklusi itu tidak diskriminasi, ikut berpartisipasi dan terlibat. Akhir ya, lama hidup banyak pengalaman pelajaran. Inklusi itu bentuk kepedulian, merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Baik, dengan demikian sudah program Suara Edukasi Riau edisi kedua dengan tema pelayanan pendidikan berkeadilan melalui pendidikan inklusi dengan 4 narasumber yaitu Ibu Yasni, Bapak Yusman dari Dinas Pendidikan Provinsi serta kepala sekolah itu ada Ibu Yana Koryana, kemudian juga ada Bapak Kamil dari Kabupaten Sisi. Baik, terima kasih, akan ketemu pada episode dengan tema-tema menarik pada edisi selanjutnya. Mudah-mudahan kita akan ketemu pada episode dengan tema-tema menarik yang akan disiapkan oleh tim pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Saya dari Kominfo, sampai terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto kami. Sudah.